Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Di sini beliau mulai menjelaskan tentang akidah beliau, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang hari akhirat. Beliau mengatakan, "Wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Thumma hum ba'da ad-daghtati fil quburi musa'alun. Wa ba'da al-bila manshurun. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر الصحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير." Khutfillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menjelaskan satu persatu makna dari kalimat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani ini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang pertama, beliau mengatakan wal khalqu mayyitun bi ajalihim. Para makhluk mereka akan mati, semuanya akan mati. Ya. Jika telah datang ajal mereka. Dan kematian ini adalah gerbang pertama menuju akhirat. Segenap makhluk akan mengalami kematian. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang dimaksud adalah makhluk, segenap makhluk, itu semua akan mati, dan yang akan tetap ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Segenap umat akan mati. Ada ajalnya. Jika telah datang ajal kepada mereka, maka tidak akan diundur sedikit pun, sebagaimana juga tidak akan dipercepat. Seorang akan mati saat ajalnya tiba. Kemudian kata beliau, "Inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim." Maksudnya adalah, "Fala yamutul 'abdu hatta yastafnida rizqahu min malin aw waladin aw ilmin aw adna min dhalika aw akthar." Seorang hamba tidak akan mengalami kematian sampai habis jatah rizkinya berupa harta, rizki berupa anak, atau berupa ilmu. Baik rizki di bawah itu semua ataupun yang lebih daripada itu semua. Semuanya sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sudah habis, berarti ajal seseorang tiba. Dan disitulah dia akan mengalami kematian. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ثُمَّ هُمْ بَعْدَ الضَّغْطَةِ فِي الْقُبُورِ مُسَأَلُونَ. Kemudian setelah mengalami kematian, mereka akan mengalami yang namanya ad-daghtah. Ketika mereka dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan, mereka mengalami ad-daghtah, himpitan di dalam kubur. Semua akan mengalami hal ini. Ya, dan ini terjadi sebelum mereka akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang himpitan di dalam kubur ini yang akan dialami oleh
segenap hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman juga akan mengalami himpitan kubur ini sebelum mereka ditanya oleh Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri, la naja Sa'ad ibn Mu'adz." Andai kata ada orang yang bisa selamat dari himpitan di dalam kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Sa'ad bin Mu'adz, kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda tentang beliau ketika beliau mati syahid, "Ihtazza 'arsyur rahman limauti Sa'ad." Bergoncang atau bergetar arsy ar-Rahman karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Saking mulianya Sa'ad bin Mu'adz di mata Allah dan Rasulnya. Nah, jika Sa'ad bin Mu'adz saja akan tetap mengalami yang namanya himpitan kubur ini, maka selain beliau juga pasti akan mengalaminya. Barulah kemudian datang dua orang malaikat Munkar dan Nakir akan memberikan pertanyaan, ujian. Man rabbuka, siapa Rabb yang engkau sembah? Kemudian, wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jika 3 pertanyaan ini bisa dijawab, maka kuburan yang menghimpit tersebut akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'dal bila mansyurun, ay mab'utsun. Maksudnya adalah ba'da an tabla ajsamuhum, setelah jasad-jasad kita ini sirna atau sudah menjadi tanah, sudah berkalang tanah, sudah tercerai-berai, wa yanfakhu bis-sur, dan setelah sangkakala itu ditiupkan, tushaqqu quburuhum, maka tiba-tiba kuburan kita itu nanti akan terbelah. Wa yuhyihimullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan mereka semua, segenap makhluk. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma amatahu fa aqbarah, tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia, kemudian memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan jasad-jasadnya kembali. Jasad-jasadnya, tulang belulangnya yang sudah tercerai-berai dan bahkan sudah menjadi tanah. Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkannya kembali, menyatukannya kembali dan menghidupkannya. Allahu Akbar. Selanjutnya beliau mengatakan, wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan nanti di hari kiamat mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan menghadap Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ketika itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuhsyarun nasu ala sa'idin wahidin hufatan uratan ghurla. Segenap manusia akan dikumpulkan di satu tempat, di satu padang yang sangat luas sekali, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu luasnya. Karena segenap hamba Allah, manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, ya, tanpa alas kaki, uratan, dan dalam keadaan mereka telanjang seperti mereka ketika mereka dilahirkan oleh ibu mereka, ghurlan, dan dalam keadaan mereka belum dikhitan. Seperti itulah keadaan kita nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di yaumul mahsyar, di hari kiamat. Dan ketika itu matahari didekatkan sejarak 1 mil, dan segenap manusia ketika itu mereka berada dalam kesusahan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang tenggelam dalam keringatnya karena kepanasan. Mereka tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Seperti itulah keadaan mereka kelak dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan dan amal soleh mereka,
semakin besar naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya yang akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Itu sebabnya di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, sampai ke lututnya, sampai ke pusarnya. Ada di antara manusia yang tenggelam dalam keringatnya. Itu bergantung kepada amal mereka ketika di dunia. Ada di antara manusia bahkan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di naungan Allah yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu karena keimanan dan amal saleh mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, waladal ardi alaihi muhasabun. Al-ard ala Allah wal hisab thabit. Al-ard di sini adalah ketika manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua mereka tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang bisa sembunyi. Ya, semuanya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk dihisab. Al-hisab maksudnya adalah huwa ittila'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah. Manakala seorang hamba diperlihatkan amal mereka pada hari kiamat kelak, amal yang sudah mereka lakukan ketika di dunia, diperlihatkan, dipampangkan. Dan hisab ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-ardu bi an yakhluwa ar-rabbu bi 'abdihi al-mu'min. Al-ard adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang mukmin, kemudian Allah mengajaknya berdua-duaan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya. Kemudian memperlihatkan dosa yang telah dia lakukan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan sampai dia mengaku. Kemudian ada hisab yang kedua, ini yang sangat menakutkan, yaitu al-munaqashah bi an yusailahu Allahu fi dhunubihi faman nuqisha al-hisab uzzib. Manakala Allah Subhanahu wa taala bertanya detail kepada hamba tersebut tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia dihisab dengan detail. Siapa yang dihisab dengan detail, maka dia akan diazab. Kelak hisab yang pertama yaitu al-ardu. Allah Subhanahu wa taala membuka catatan amal hamba tersebut, memperlihatkannya, kemudian ada beberapa kesalahan yang dilewatkan dan dimaafkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya secara detail. Ya, ini yang mengalami hisab ini maka dia mendapatkan hisaban yasir. Hisab yang mudah. Itu sebabnya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak di hari kiamat dengan hisab yang mudah. Siapa yang dihisab dengan mudah oleh Allah, berarti dia akan diampuni dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mengerikan adalah hisab munaqashah, ketika dia dihisab dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang tidak akan selamat hamba yang akan dihisab dengan detail, ya. Karena setiap saat kita melakukan dosa dan kemaksiatan dan kekhilafan. Kemudian beliau mengatakan bihadratil mawazin, ya. Di hadapan atau di situ nanti dihadirkan al-mawazin, mizan-mizan, ya. Timbangan-timbangan atau neraca-neraca yang digunakan untuk menimbang amal-amal hamba. Di sini Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang mizan yang dia adalah merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita meyakini tentang adanya mizan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dia memiliki dua daun timbangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menimbang amal hamba atau hamba itu sendiri, ya. Atau catatan amal hamba tersebut. Siapa yang lebih berat amal kebaikan hamba tersebut, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Dia akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang ringan amal kebaikannya, amma man khaffat mawazinuh
fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan amalnya, lebih berat amal keburukannya, maka dia akan diadab oleh auzubillah. Intinya kita wajib meyakini keberadaan mizan ini. Ya, dia ada secara hakiki, bukan majas. Karena banyak sekali dalil yang menyebutkannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Kelak kami akan menempatkan al-mawazin, neraca-neraca timbangan yang sangat adil. Kelak ditempatkan di hari kiamat, tidak ada seorang pun, tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Kemudian beliau juga mengatakan wa nashri suhufid dawawin. Kelak catatan-catatan amal kita berupa lembaran-lembaran suhuf itu akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba Allah yang mengambil catatan amal tersebut biyamini, dengan tangan kanannya. Ada yang mengambilnya dengan bishimalihi mi wara'i dhahrihi. Ya, dengan tangan kirinya dia mengambilnya dari arah belakang. Ini tanda hamba tersebut akan celaka, binasa. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu." Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semua, kemudian Allah mengabarkan tentang apa yang telah mereka amalkan. Ahsahullahu wa nasuh. Ya, Allah menghitungnya, menjaga amalan mereka, catatan amal mereka tersebut. Ya, Allah tidak lupa, sekalipun mereka melupakannya. Ya, mereka telah melupakannya, namun Allah hadirkan catatan amal itu ketika itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menukil firman Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari itu maksudnya adalah hari kiamat, hari dikumpulkannya manusia di satu tempat, ya, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kadarnya 50.000 tahun, setara dengan 50.000 tahun. Hari itu hanya ada satu hari, dan panjangnya atau lamanya setara dengan 50.000 tahun. Namun ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Hadza yaumul qiyamah." Inilah hari kiamat. Ja'alahu Allahu 'alal kafirin miqdara 50,000 sanah. Allah menjadikan satu hari itu begitu lama sekali, terasa bagi orang-orang kafir. Ya, mereka mengalaminya selama 50.000 tahun. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka tergantung kepada tingkatan iman dan amal saleh mereka. Mereka tidak akan kesusahan pada hari yang sangat panjang tersebut. Wa ammal mu'minun fayakunu hadzal yawm 'alaihim ka qadril waqti baina adh-dhuhri wal 'ashr. Adapun orang yang beriman, maka hari yang panjangnya seperti 50.000 tahun tersebut akan terasa seperti waktu antara zuhur dan asar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, "Yaumal qiyamati ka qadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashr." Hari kiamat itu bagi orang-orang beriman itu akan terasa selama waktu antara zuhur dan asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Kemudian beliau mengatakan, "Lau kana ghairullahil hakim baina khalqihi." Maknanya adalah, andai kata selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim pada hari kiamat kelak, ketika dia menghakimi atau menghisap satu persatu hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memakan waktu selama 50.000 tahun. Namun lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya wa huwa asra'ul hasibin. Namun karena Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung mengadili hamba-hambanya kelak di hari kiamat, ya, dengan keadilannya,
maka sungguh hisab Allah itu sangat cepat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah yang paling cepat dalam menghisab. Ini adalah pendapat sebagian ahli tafsir. Artinya satu hari yang kadarnya 50.000 tahun itu, jika selain Allah yang melakukan hisab, jika manusia diberikan tanggung jawab untuk menghisab segenap manusia yang lain, maka akan memakan waktu 50.000 tahun lamanya. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab, maka hisabnya Allah itu sangat cepat. Akan terasa bagi orang yang beriman seperti waktu antara sholat zuhur dan asar. Selesai. Kemudian beliau mengatakan, kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin ya'udun. Maksudnya adalah, kama qaddara lil insani wa kutiba minal ma'ali ya'udu imma an yakuna min ahli sa'ada atau an yakuna min ahli syaqawah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Maksudnya adalah sebagaimana sejak awal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya bagi manusia, ada yang telah ditetapkan tempat kembalinya, ya. Boleh jadi tempat kembalinya adalah tempat kembali orang-orang ahlus sa'adah, orang-orang yang akan berbahagia di surganya. Atau tempat kembalinya adalah bersama orang-orang yang ahlus syaqawah, orang-orang yang akan menderita dalam siksaan. Waliya'udzubillah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Antara hamba-hamba Allah itu ada sebagian kelompok akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sebagiannya yang akan dimasukkan, ya, atau yang akan masuk ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, merahmati kita dan meridhai kita dan melindungi kita dari siksa api neraka. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi inti pembahasan di sini, bahwasanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala menuliskan tentang akidah beliau yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengimani, ya, adanya himpitan di dalam kubur, adanya pertanyaan para malaikat, ya, termasuk adanya nikmat dan azab kubur, hari kebangkitan, kemudian adanya hisab, adanya mizan, pembagian catatan amal, dan hari tersebut kadarnya selama 50.000, kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan akidah ini bersesuaian dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita taufik untuk beramal saleh sampai kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.